Ini saatnya kami duduk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, suara kebenaran yang tidak akan pernah kami lupakan, tapi kebenaran yang kami butuhkan. Olehnya kami haus, olehnya kami lapar akan kebenaran-Mu setiap hari. Bab kami bagaikan bejana yang kosong itu hanya bisa diisi dengan firman Tuhan. Bila kesempatan ini Tuhan berbicara bebas di antara kami, sehingga kami boleh mendengar setiap kata-kata, setiap kalimat di dalam firman Tuhan, dan yang mengandung janji-janji Tuhan, mengandung maksud-maksud Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan yang baik buat kami. Karena itu Tuhan, kami yang terbatas ini, adalah Roh Kudus bekerja memampukan kami untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan bisa ketemu kembali khususnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat. Nah saudara, kita masih di dalam tema selama 3 bulan berturut-turut, tetapi tema di bulan Juli ini supporting factors for spiritual gift. Ini yang bagian keempat, faktor-faktor pendukung karunia rohani. Salah satunya hari ini adalah experience, yaitu pengalaman. Ya, kita sudah lihat heart, hati, kita juga sudah lihat ability, yang artinya kemampuan kita, dan juga kita sudah lihat personality minggu lalu, dan hari ini experience. Nah saudara, kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan, ada 3 ayat yang kita akan baca. Ulangan 8 ayat 2, kita baca, nanti ada 2 ayat yang berikutnya. Kita baca bersama-sama dengan bersuara, mari kita membacanya. Ulangan 8 ayat 2, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau. Yang kedua, Roma 5 ayat 3-5, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 11-13, 2, 3. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Saudara, ini tema kita selama sebulan terakhir, HP, yang ditulis dengan HP, tadi ya saya sudah sampaikan. Nah hari ini kita akan belajar tentang yang keempat, faktor keempat yang mendukung penggunaan karunia rohani kita, yaitu experience, itu pengalaman ya. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa itu pengalaman? Ya, apa itu experience? Dan apa saja jenis-jenis pengalaman manusia secara umum? Supaya kita tahu bahwa ternyata ada banyak pengalaman manusia di dunia ini dan itu berguna untuk pelayanan, gitu ya. Dan yang ketiga, nanti kita akan lihat apa kaitannya atau hubungan pengalaman dengan penggunaan karunia rohani. Dan terakhir kita akan lihat apa ada contoh-contoh dalam Alkitab tentang tokoh-tokoh Alkitab tentang bagaimana pengalaman mereka menolong pelayanan mereka. Ini menarik sekali saudara. Nah hari ini kita akan lihat yang pertama, yaitu arti experience dan nanti jenis-jenis pengalaman manusia. Yang pertama kita lihat apa itu experience. Dalam bahasa Latin ya, sebenarnya experience itu artinya berasal dari kata experientia ya, yang artinya adalah uji coba, mencoba atau percobaan atau menguji. Nah, lalu experientia ini juga berarti belajar dari mencoba atau menguji. Misalnya dulu katanya orang manusia apa itu? Manusia zaman batu atau manusia kuno zaman dulu, dia nggak ngerti api, saudara. Dia ketemu api itu katanya, ini dalam ilmu pengetahuan saya nggak berdasarkan Alkitab ya. Dia ketemu api itu nggak sengaja, dia ketok-ketok batu dengan batu, akhirnya muncul api. Dia tahu yang namanya api, gitu kan? Dia coba-coba, ketemu. Akhirnya apa? Dia punya satu pengalaman, kalau 2
Batu digosok-gosok lama-lama akan menimbulkan api. Pengalaman dia menemukan api, gitu kan? Nah, lalu ada lagi misalnya orang yang kerja di lab, ya di laboratorium gitu ya. Mereka mencoba segala sesuatu untuk menemukan hal-hal yang penting di dalam lab mereka. Akhirnya dari mencoba itu mereka menemukan satu formula, dan formula itu bagus sekali untuk kesehatan misalnya. Akhirnya menjadi satu formula untuk obat, misalnya untuk obat orang yang sakit MA misalnya gitu ya. Wah, mereka temukan obat baru untuk apa? Untuk MA. Obat baru ditemukan oleh siapa? Ini penelitinya si A gitu ya. Diuji benar gitu ya. Nah, akhirnya lewat pengalaman, lewat menguji, lewat mencoba itu dia ada pengalaman. Ya. Nah, secara manusia, saudara ya, pengalaman artinya apa? Pengalaman artinya sesuatu yang dialami secara langsung atau sesuatu yang dirasakan. Kalau kita jadi saksi di pengadilan, maka kita harus memenuhi 3 syarat ini. Engkau lihat, engkau rasakan, engkau alami atau tidak. Kalau engkau tidak bisa memenuhi 3 ini, engkau nggak bisa jadi saksi di pengadilan. Kita bisa jadi saksi di pengadilan kalau engkau punya pengalaman melihat, mendengar, dan merasakan, mengalami. Ada 4 ya sebenarnya ya. Nah, itu artinya pengalaman ya. Jadi pengalaman dengan experience ini itu sebenarnya hampir sama. Nah, dan itu menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Nah, karena itu saudara, pengalaman artinya apa? Segala sesuatu yang kita rasakan secara langsung, yang kita alami secara langsung, yang kita tahu, yang kita kenal, dan kita belajar dari pengalaman itu, dari apa yang kita alami. Itu artinya pengalaman. Nah, pada umumnya kita lihat ya beberapa jenis pengalaman manusia. Ya, pada umumnya ada 7 jenis pengalaman manusia. Pertama, ada yang namanya pengalaman intelektual. Pengalaman intelektual ini didapat dari apa? Dari akademik. Saudara belajar di universitas, saudara belajar di SMP, SMA dulu. Semua yang kau pelajari itu adalah pengalaman intelektual. Ya. Kemudian kau dapat dari belajar, dari berpikir keras, dari membaca buku, kau menulis, kau diskusi secara mendalam. Semua itu memperoleh pengalaman secara intelektual. Yang dulu kau nggak pinter, sekarang jadi pinter. Kenapa? Karena belajar. Belajar apa? Secara akademis. Kau dapat pengalaman intelektual dari pengalaman dari akademis. Ya, misalnya, bagaimana sih orang bisa membangun gedung pencakar langit sampai 100 lantai? Itu kerjaannya siapa? Pasti itu bukan kerjaannya tukang kayu. Pasti itu bukan kerjaannya tukang semen. Enggak. Itu kerjaannya teknik sipil, saudara. Karena dia belajar bagaimana membangun gedung 100 lantai dan kuat sampai 500 tahun. Dan anti gempa lagi. Nah, itu kerjaannya teknik sipil kan? Orang teknik sipil ngerti yang bagian-bagian begitu. Ya, terus misalnya bagaimana membangun gedung yang nampaknya unik, indah dilihat, sehingga kalau orang lihat, waduh gedung ini hebat ya. Itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya arsitek. Salah satu bapak ibu di jemaat kita di Bali, namanya Pak Sony dan sama Ibu Wiwi, ya. Mereka itu kontraktor, tapi kontraktor yang punya pengalaman arsitek yang luar biasa. Mereka baru saja membangun satu restoran bagus sekali. Saya sama Semu sempat melihat bangunan itu, sudah setengah jadi. Mereka ada taruh satu mesin besar di tengah-tengah gedung itu. Dan mesin itu adalah mesin pembeku, pendingin maksudnya. Nanti ruangan itu akan dibikin kayak es, kayak di kutub utara. Wah, hebat sekali ya, saya bilang, Pak, iya. Jadi sebelum dibangun mesinnya dulu, baru dibangun. Nah, itu yang punya Korea. Nah, sebelum kami pulang, Pak Sony dan Ibu Wiwi ngomong lagi. Kami juga orang Spanyol, orang kaya Spanyol, suruh kami bangun lagi satu di Bali. Apa itu? Ini nih gambarnya aneh-aneh katanya. Kenapa? Dia maunya, bos yang punya tempat ini, mau bangun restoran itu kayak orang keluar dari api neraka katanya. Aneh sekali kan? Nanti akan dibikin orang-orang yang lagi di dalam neraka kayak apa, lagi panas kena api gitu. Supaya kalau orang masuk gedung itu, restoran itu atau apalah namanya nanti itu, orang lihat nuansa-nuansa neraka. Gitu ya. Nah, itu kerjanya siapa? Arsitek. Itu pekerjaan pengalaman intelektual. Sekarang yang kedua, pengalaman emosional. Kita dapat pengalaman emosional dari mana? Itu lewat interaksi kita dengan manusia,
lewat hubungan kita, relasi kita dengan sesama manusia, itu pengalaman emosi, ya, atau dengan dinamika sosial dengan siapapun gitu ya. Nah, saudara akan bisa punya teman nih, punya relasi dengan orang. Ada kalanya kau bahagia dengan dia, betul? Penuh cinta dengan dia, gitu kan? Engkau mungkin ada rasanya begitu dekat, akrab, aman, nyaman dengan orang ini. Tapi ada pengalaman yang pahit juga. Kau bisa rasa benci sama dia. Kau ada waktunya kau marah sama dia. Kau akan merasa kesal sama dia. Makan hati sama dia. Itu pengalaman-pengalaman apa? Pengalaman-pengalaman emosional. Baik pengalaman intelektual, pengalaman emosional. Suatu saat Bapak Ibu, ini semua dibutuhkan di dalam penggunaan karunia rohani di dalam pelayanan kita. Penting loh. Saudara, hari-hari ini kita terkenal dengan istilah negeri Konoha. Saudara tahu apa itu Konoha? Konoha dalam bahasa Inggris, Kingdom of Nepotisme, Oligarchy, Hidden Ambition. Itu artinya gini, kerajaan nepotisme, oligarki, dan ambisi yang tersembunyi. Itu artinya Konoha. Karena orang, wah negeri, orang hebat ya, daripada negeri Konoha ini gitu ya. Ini negeri yang kerajaan, dikatakan kerajaan yang penuh dengan nepotisme, penuh dengan oligarki dan ambisi yang tersembunyi. Lihat aja, ya, keadaan negeri kita sekarang ini mulai kacau, saudara. Kita harus doa untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi kita bisa emosi nggak lihat TV sekarang? Bisa. Kadang-kadang saya nggak gatal gitu mau ngomong-ngomong, kasih komentar di media sosial, saudara. Emosi rasanya. Apalagi ketika rekening katanya ditutup berapa puluh ribu. 1 juta ya saya dengar ya. Itu apa nggak bikin susah masyarakat, saudara? Ya, nanti ada lagi katanya kalau ada tanahmu nggak kepake 2 tahun, itu diambil negara. Ngeri nggak? Sampai ada bikin plesetan. Kalau sepedamu, mobilmu, motormu nggak dipakai 2 tahun, diambil negara. Aneh nggak? Negeri Konoha kita ini ya seperti itu, saudara ya. Nah, kita ada emosi nggak? Emosi ini pengalaman emosi terhadap hal seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pengalaman praktis, saudara. Nah, pengalaman praktis ini saya rasa kita semua tahu. Ya, waktu saudara tidak bisa main musik, sudah belajar main musik, saudara hanya bisa main musik. Ya, selama ini kau bisa masak nggak? Bisa, Mukse. Bisa apa? Masak telur sama masak air putih. Ya, orang bilang tuh masak ya, semua orang juga bisa. Yang disebut bisa masak apa? Dia belajar serius tentang menu-menu. Akhirnya dia memasak dengan begitu enak, ya. Atau belajar bahasa yang tadi nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa yang lain-lain, dia belajar, dia tahu. Itu namanya pengalaman praktis. Semua ini bisa kita raih. Suatu saat semua ini, pengalaman ini saudara akan dibutuhkan dalam pelayanan. Kemudian yang berikutnya, ada pengalaman sosial budaya, ya. Ya kan? Di Indonesia ini ada ratusan suku dan etnis, ya. Suku bangsa dan etnis, banyak budaya. Ya, dulu di kampus kami, nah kebetulan di sini ada pendeta Sumandri, ya, ada kebetulan mampir ya dari Bangka. Dulu kami di kampus itu, saudara, kami dikasih aturan, setiap akhir pekan ada kelompok masak mahasiswa. Dan setiap kelompok masak mahasiswa ini, pokoknya kalau itu mahasiswa Kalimantan, itu harus masak ciri khas makanan Kalimantan. Kalau makan masak NTT, ya keluarlah jagung bose, gitu ya. Kalau itu orang Papua, ya masaklah dia bapeda, gitu kan. Semuanya hampir saya tahu karena dia selalu makan itu. Tujuannya apa? Supaya suatu saat kalau saya ditempatkan di Papua, saya nggak kaget lagi. Kalau saya nanti pelayanan di Papua ketemu bapeda, wah saya sudah pernah makan di kampus. Jadi saya dikasih pengalaman dulu di kampus, supaya nanti waktu saya pelayanan di tempat itu, saya nggak kaget, saya bisa pelayanan, saudara. Menarik ya. Kemudian beberapa yang sangat membantu kita gitu ya. Nah, ada kasus nih di kampus kami dulu. Ada satu mahasiswa dari Papua. Baru beberapa minggu dia di kampus. Akhirnya dia minta pulang ke Papua. Dan yang kita sayangkan adalah kenapa ibu dapur tidak tahu masalah dia. Ternyata dia pulang ke Papua hanya bisa 3 minggu di situ.
Karena dia nggak bisa makan nasi. Dia bisanya makan ubi saja, direbus. Ubi jalar itu maksudnya. Kalau seandainya kita tahu dari awal, apa sih susah belinya 1 kilo ubi, masak khusus untuk dia. Kita yang lain makan nasi, dianya makan ubi, nggak masalah. Nah, di sini kita melihat bagaimana pengalaman itu penting untuk pelayanan kita suatu saat. Pengalaman yang tadi itu, sosial budaya. Ya, nanti waktu banyak orang misionaris ya melayani dan tinggal di Bandung. Wah, suami istri itu pakai baju muslim, saudara. Baju muslim. Orang pikir mereka muslim, padahal mereka misionaris. Gitu kan? Kita kontekstual, itu budaya, pengalaman budaya ini penting. Ya. Yang kelima, pengalaman profesional. Nah, saudara mungkin di kampus pernah berorganisasi. Ya, di sini mungkin ada yang mahasiswa baru gitu ya. Wah, di kampus hari-hari ini digocok terus, dihabisin pokoknya oleh kampus supaya belajar, ya, berinteraksi dengan orang. Nanti mereka akan belajar kepemimpinan, belajar membangun tim, belajar kerjasama, belajar mengambil keputusan, belajar memecahkan masalah, begitu ya, belajar bekerja sama satu sama lain dan sebagainya. Itu di kampus dilatih kayak begitu. Karena itu kalau jadi mahasiswa hari ini, tidak kayak zaman kami dulu. Kalau jadi mahasiswa hari ini repot dengan hal-hal yang seperti itu, sudah. Ya, supaya apa? Sebenarnya melatih kamu untuk masuk suatu saat masuk masyarakat, saudara siap kok. Dalam dunia pelayanan juga begitu. Kalau nggak pernah belajar kepemimpinan, organisasi, belajar kerjasama, bagaimana kau bisa melayani di gereja? Kan itu semua dibutuhkan, gitu ya. Yang keenam, pengalaman fisik. Nah, kalau pengalaman fisik saya nggak usah kasih tahu lah. Ya, kita semua punya pengalaman fisik yang kuat. Ya, ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita sakit, ada waktunya kita olahraga begitu luar biasa. Kondisi-kondisi seperti ini sudah yang ada hubungannya dengan fisik. Ya, ada waktunya kita kuat, ada waktunya kita lemah. Kemudian yang ketujuh, pengalaman spiritual. Nah, ini yang paling penting, saudara. Dalam dunia pelayanan nanti, salah satu pengalaman yang kita butuhkan adalah pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual itu dimulai dengan kau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Engkau mengalami pertobatan, kau mengalami panggilan Tuhan secara pribadi untuk melayani dia. Pengalaman spiritual ini juga bicara tentang bagaimana engkau meresponi panggilan Tuhan itu. Lalu engkau mengalami jawaban-jawaban doa, kau merenungkan firman Tuhan, kau terlibat dalam berbagai macam pelayanan. Pengalaman ini adalah satu pengalaman yang sangat-sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kaitan dan hubungan antara pengalaman dengan penggunaan karunia rohani. Gitu ya. Dengan penggunaan karunia rohani. Apa sih kaitannya? Apa hubungannya? Ya, antara experience saya dengan penggunaan karunia rohani saya, gitu ya, saudara. Kita sudah lihat heart, kita sudah lihat ability, kita sudah lihat personality, gitu ya. Nah, sekarang di dalam pengalaman pun hal yang sama, bahwa pengalaman kita harus berjalan bersama dengan karunia rohani yang kita punya. Gak bisa dipisahkan, saudara. Begitu kau punya karunia rohani, kau tahu karunia rohanimu apa, maka salah satu yang berjalan bersama dengan pengalaman dengan karunia rohanimu adalah pengalamanmu. Sekarang kita lihat, ada beberapa pengalaman, gitu ya, yang berkaitan dengan karunia rohani, ya. Hubungannya, maksudnya kaitan dan hubungan antara keduanya. Yang pertama, kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah pengalaman itu memperkuat karunia rohani kita. Karena itu jangan menolak pengalaman, Bapak Ibu. Pengalaman yang positif kah? Pengalaman yang negatif kah? Misalnya kayak Yusuf ya. Yusuf itu pengalamannya positif atau negatif? Wah, itu negatifnya luar biasa. Nanti kita akan lihat dia ya. Jadi mau negatif mau positif, pengalamanmu terima dua-duanya. Dan pengalaman ini nanti itu akan memperkuat yang namanya karunia rohani yang kamu punya. Nah, artinya begini, nggak cukup kita punya karunia rohani saja, tetapi juga harus ditopang oleh pengalaman kita.
ya kan? Nah, kalau karunia rohani itu sebagai alat, maka pengalaman itu adalah proses pelatihannya. Ini penting, saudara ya. Contoh, laptop itu kan alat. Laptop itu kan alat. Tapi pelatihan menggunakan laptop itu kira-kira pengalaman. Laptop alat, ya ini alat, ini hebat ini alat ini. Tapi kalau saya nggak pernah punya pengalaman belajar laptop, belajar komputer, saya nggak bisa pakai itu. Saudara punya karunia, iya itu alat. Tapi kalau saudara punya pengalaman belajar di dalam pengalaman dengan karunia itu, saudara bisa jalankan karunia itu. Saya punya karunia memimpin loh. Saya udah tes ini. 1, 2, 3. Oh, karunia memimpin saya tinggi. Oh, bagus. Tapi kamu gak mau belajar bagaimana belajar memimpin. Kamu tidak pernah belajar membangun tim. Kamu gak pernah belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kau bisa menggerakkan kamu punya karunia rohani? Gak bisa, saudara. Jadi kalau kita melihat bagian ini, saudara, kita punya laptop. Itu alat. Tapi belajar menggunakan komputer itu ada pengalaman. Jadi pengalaman menopang alat karunia rohani kita, gitu ya. Yang kedua adalah ini dia. Pengalaman itu harusnya membentuk karakter agar selaras dengan penggunaan karunia rohani. Ya. Pengalaman-pengalaman yang kita alami Bapak Ibu, mau yang negatif, mau yang positif, kedua-duanya itu mestinya membentuk karakter saya, membentuk karakter Bapak Ibu, supaya selaras, sama, sejajar dengan penggunaan karunia rohani kita. Ini yang menarik, saudara. Artinya apa? Pengalaman hidup kita membentuk karakter rohani kita, misalnya seperti kerendahan hati. Itu kan lewat pengalaman kan. Dulu engkau sombong, ya, dulu engkau seorang yang arogan sekali. Lewat satu pengalaman, orang marah-marah kamu, orang kritik kamu, orang tunjuk-tunjuk hidung kamu, akhirnya kamu langsung jadi orang yang merendah. Dulu kamu sombong, arogan, mau menang sendiri, gara-gara pengalaman yang tadi, kamu jadi rendah hati. Itu maksudnya. Ada pengalaman yang kita alami, yang akhirnya membentuk karakter kita, ya, kerendahan hati, kasih, ketekunan, kesabaran, termasuk integritas, ya. Akibatnya, ya, kita akan menggunakan karunia rohani kita dengan penuh kerendahan hati sesuai karakter itu. Menggunakan karunia kita penuh dengan kasih, ketekunan, kesabaran, dan integritas yang bisa dipercaya. Contohnya misalnya, karunia memimpin. Ya, karunia memimpin. Kalau orang yang jadi pemimpin belum pernah punya pengalaman ditolak, belum punya pengalaman dikritik, belum punya pengalaman dimarah-marahin orang, dia akan jadi otoriter. Dia akan jadi haus kekuasaan. Saudara senang dengan pemimpin yang otoriter? Senang dengan pemimpin yang haus kekuasaan? Kita semua nggak senang. Lalu kalau dia punya karunia memimpin, dia memang hebat memimpin. Tapi otoriter, dengan tangan besi. Dia hebat memimpin, tapi dia haus kekuasaan. Minta dipuji terus. Orang-orang kayak gini biar dia hebat memimpin, tapi akibatnya jelek. Dia punya karunia memimpin, ada, tapi efeknya jelek. Tapi kemudian setelah dia punya pengalaman ditolak, punya pengalaman dikritik, punya pengalaman dimarah-marahin orang, dia jadi rendah hati. Sekarang dia memimpin dengan penuh karakter kerendahan hati. Kita jadi suka. Gitu kan? Saudara menjelaskan bagian ini menarik ya. Misalnya karunia menasehati. Kemarin siapa yang sudah tes kemarin yang dapat karunia menasehati? Tanpa pengalaman, seorang yang punya karunia menasehati itu bisa nasihat dia itu jadi tajam. Melukai hati orang itu bisa. Karena dia tidak ada pengalaman yang membuat dia jadi rendah hati, nggak ada. Saya mau nasihatin kamu loh, kamu harus dengar loh. Saya punya karunia menasihati, dengan sombong berkata begitu ya. Kamu mesti ikut. Waduh, mengerikan saudara ya.
Dia bisa menghakimi orang tanpa empati kalau tidak ada pengalaman. Tapi begitu dia punya pengalaman, ya kan? Orang pernah tersinggung gara-gara itu, lalu orang balik marah sama dia, musuhi dia, akhirnya dia introspeksi diri. Oh, saya nggak boleh kayak gitu. Saya memang punya karunia menasehati, tapi harus dengan empati, penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh kelembutan. Jadi benar, saudara. Jadi benar dia, karena nyambung dengan karakter dia. Nah tadi dalam bacaan kita itu ya, Ulangan 8 ayat 2. Ini menarik yang tadi kita baca di awal itu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Saudara, ini perkataan Tuhan, perkataan Musa kepada umat Israel. Ternyata perjalanan 40 tahun itu bukan perjalanan yang terjadi dengan sendirinya. Enggak. Itu dimaksudkan Tuhan supaya mereka belajar rendah hati. Perjalanan 40 tahun itu sebenarnya dalam para ahli itu bisa dihitung cuma sebulan lebih kok kalau mereka lurus. Tapi kenapa bisa putar-putar 40 tahun? Karena Tuhan sengaja mereka yang tegar, tengkuk, keras kepala itu, keras hati, bisa jadi rendah hati, menjadi lembut hati. Jadi jangan-jangan hidupmu yang ribet hari ini, hidupmu yang putar-putar di situ-situ saja hari ini, jangan-jangan dimaksudkan Tuhan supaya engkau belajar rendah hati, supaya kita belajar rendah hati. Hidup kita yang penuh masalah, penuh tantangan, kesulitan. Bisa jadi Tuhan maksudkan itu supaya engkau belajar rendah hati. Sehingga engkau setelah itu lewat, kau menjadi orang yang baik, kau menjadi orang yang rendah hati. Kau jadi orang yang taat, kau jadi orang yang setia, kau tidak melawan Tuhan lagi. Kadang-kadang pengalaman yang pahit Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu dimaksudkan untuk satu proses, untuk memproses kita supaya kita menjadi orang yang baik, lebih baik. Yang ketiga, apa kaitan dan hubungan antara pengalaman dan penggunaan karunia rohani? Yang ketiga, pengalaman memberikan kedalaman dalam mengaplikasikan karunia rohani. Ya. Ketika kita menggunakan karunia rohani, saudara, kita mau mengaplikasikannya. Kalau kita ada pengalaman, ya, maka itu akan memberikan kedalaman di dalam mengaplikasikan karunia rohani itu. Artinya pengalaman hidup membuat seseorang tidak hanya tahu bagaimana menggunakan karunia rohaninya, tetapi juga tahu kapan, untuk siapa, dengan cara bagaimana, dan dalam semangat yang seperti apa dia menggunakan karunia rohani itu. Contohnya, saya kasih contoh ya, karunia mengajar. Banyak orang bisa mengajar, betul? Oh, banyak orang bisa mengajar, musuh. Benar, banyak orang bisa mengajar, ya. Tetapi banyak orang yang bisa mengajar, tapi orang yang mendengarnya sulit, saudara. Nggak ngerti-ngerti. Dulu ada satu dosen kami, dia doktor dari Filipina. Waduh, dia sudah doktor ya. Hebat loh, akademiknya bagus. Tapi kalau dia ngajar kita kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Dia khotbah juga kita nggak ngerti-ngerti, sudah nggak nyambung-nyambung gitu. Kenapa ya? Padahal dari segi belajar dia akademiknya luar biasa. Tapi waktu dia mempresentasikan sesuatu, kita nggak ngerti-ngerti, sudah. Kenapa? Nah, ini ditentukan oleh pengalaman juga, sudah. Nggak semua begitu ya. Ada orang mungkin nggak pinter, mungkin dia tidak doktor, dia ada S2 punya. Tapi waktu dia mempresentasikan sesuatu, untuk dia mengkhotbahkan sesuatu, itu disertai dengan pengalaman nyata yang dia punya. Wah, semua yang kita dengar itu, saudara, sesuatu yang terus masuk dalam hati kita. Kenapa? Kenapa yang dia presentasikan itu suatu pengalaman hidup yang pernah dia lewati, saudara. Luar biasa. Disitulah pengalaman mengaplikasikan karunia rohani kita semakin dalam. Makanya kita kadang-kadang suka ngomong begini, kalau kamu jadi dosen, tidak pernah jadi gembala sidang, begitu kamu tamat karena IP-mu tinggi, langsung dijadiin dosen. Dia nggak ada pengalaman pelayanan di lapangan.
wah itu susah sekali, itu orang ngajarnya cuma teori. Tapi ada orang yang tamat sekolah teologi, S2, S3 misalnya, tapi dia malang melintang sudah di dunia lapangan pelayanan di gereja, baik sebagai gembala, organisasi. Udah banyak pengalamannya. Orang begini kalau jadi dosen luar biasa. Karena disertai dengan pengalaman. Jadi pengalaman menambahkan rasa, menambahkan makna dan kedalaman dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Ibarat ini saudara, ibarat masakan. Nah, kalau saya ngomong masakan langsung saya ingat di meja di bawah nih rasanya. Lapar langsung ya. Ibarat makanan gitu ya. Karunia rohani itu seperti bahan dasarnya. Nah, ini bahan dasarnya itu karunia rohani. Sedangkan bumbu-bumbunya itu pengalaman. Contohnya nih ya. Nah, tadi Oma masak apa Oma? Dia masak telur kecap. Kecap ya. Telur kecap katanya. Telur masak kecap. Bahannya apa? Bahan dasarnya apa? Telur. Lalu bumbunya apa? Pasti ada garam, ada micin, ada kecap, ada bawang. Dan ada yang lain-lain. Telurnya itu bahan dasar. Itu karunia rohaninya. Tapi bumbu-bumbunya itu pengalaman. Jadi kalau telur ini cuma dimakan tok sebagai bahan dasar, nggak enak. Tapi setelah dikasih bumbu-bumbunya, wah jadi enak luar biasa. Kau melayani dengan karunia, bagus. Tapi kalau tanpa pengalaman, tidak ada tidak ada bumbunya, tidak ada garam dan micinnya, terasa kering, saudara. Yang keempat, kita lihat hubungan kaitan antara pengalaman dan karunia rohani. Yang keempat, pengalaman itu akan menguji dan memurnikan motif penggunaan karunia kita. Saudara, banyak orang salah menggunakan karunianya. Dia punya karunia bahasa roh. Wah, dia promosi ke sana kemari. Saya bisa bahasa roh. Dia punya karunia bernubuat. Ya kan? Semalam dia mimpi, dia mau lihat penglihatan. Dia gembar-gembor, saudara. Tapi, saudara, kalau dia punya motivasi yang salah. Nah, motivasi yang salah ini apa? Ini harus dimurnikan. Harus diuji. Oleh apa? Oleh pengalaman. Ya, tentu pengalaman yang benar ya. Nah, misalnya pengalaman kita pernah susah, pernah gagal gitu ya, pernah ditolak orang, tidak dihargai orang, maka itu akan menguji karunia rohani kita, ya kan? Kita akhirnya nggak sembarangan, kita akhirnya tahu di mana saya menggunakan karunia ini dengan tepat, ya kan? Apakah saya pakai ini untuk pujian untuk diriku saja? Saya menggunakan ini untuk kemuliaan diriku, untuk kepentingan diriku supaya orang lihat saya punya karunia yang hebat, ya, atau kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Pengalaman akan membuat kita menguji itu. Kemudian dengan kata lain, pengalaman kita akan membongkar motivasi kita yang tersembunyi dan menuntun kita kepada pelayanan yang tulus sesuai dengan karunia kita. Jadi banyak orang yang salah menggunakan karunia rohaninya karena dia belum mengalami pengalaman di mana dia diuji. Ya. Misalnya orang yang punya karunia atau bakat menyanyi, ya kan? Wah, orang yang punya karunia bakat menyanyi itu kadang-kadang sedikit saja mereka bisa jadi sombong. Lihat aku nih hebat nyanyi loh, ya. Dulu di salah satu gereja yang saya tahu ada orang pinter nyanyi. Tiap minggu mau nyanyi. Biar kamu pinter nyanyi, kalau tiap minggu nyanyi bosan juga ya, betul nggak? Bosan juga gitu. Seolah-olah untuk show untuk dia saja. Bukan lagi dia seperti bagian dari ibadah, enggak. Dia justru menonjolkan dirinya seolah-olah itu dia saja. Nah yang begini nggak boleh terjadi di dalam gereja. Kalau di kafe-kafe boleh. Ya kan? Di kafe-kafe boleh itu yang begitu. Tapi di gereja enggak. Satu kesatuan ibadah itu enggak boleh ada satu pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ya kan? Tapi setelah dia dapat pengalaman, dia ditegur sama pendeta, sama bidang pelayanan, kamu enggak boleh kayak begitu. Kamu harus merendah hati. Kemudian dia akhirnya menggunakan karunia bakat menyanyi itu dengan kerendahan hati, dengan tulus, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia diuji dengan pengalaman yang pahit seperti itu. Yang kelima,
Pengalaman membuka jalan baru bagi karunia rohani untuk berkembang. Karunia rohani kita itu mau berkembang. Salah satu yang membantu dia bisa berkembang itu adalah pengalaman kita. Ini menarik ya. Artinya pengalaman hidup dapat memperluas ruang lingkup pelayanan kita, meningkatkan kedewasaan kita, efektivitas pelayanan kita, dan pengalaman bisa membuka pintu ya yang sebelumnya tutup sekarang menjadi terbuka, yang sebelumnya nggak muncul sekarang jadi muncul, sehingga kita bisa menggunakan karunia kita makin luas, makin dalam. Atau dengan kata lain, pengalaman hidup dapat mengaktifkan sisi-sisi karunia yang sebelumnya belum ada, sekarang bisa menjadi ada. Yang sebelumnya belum matang, sekarang menjadi matang. Kayak begitu saudara. Contohnya ini, karunia menghibur. Ya, karunia menghibur ya, kita semua tahu. Karunia menghibur itu kan identik dengan belas kasihan. Ya, empati gitu ya. Sebelum dia ada pengalaman mengalami kesedihan, dia menghibur orang tuh datar-datar saja. Dia menunjukkan empati, tapi empati yang biasa-biasa saja. Dia menghibur orang dengan belas kasihan, tapi yang belas kasihan yang biasa-biasa saja. Tapi suatu ketika dia mengalami pengalaman yang pahit. Dia kehilangan orang yang dia cintai. Dia kehilangan orang yang paling dekat dengan dia. Sehingga akibat orang itu pergi, meninggal, membuat hidupnya jadi hampa. Dan sejak itu dia belajar tentang yang namanya belas kasihan yang dalam, tentang empati yang dalam. Kemudian setelah itu dia bisa menghibur orang, pasti dengan belas kasihan yang luar biasa. Dia akan menghibur orang dengan empati yang begitu dalam. Kenapa? Karena dia sudah pernah mengalami hal itu. Kita bisa rasakan, oh orang ini pasti sedih sekali. Karena waktu pengalaman saya dulu, saya juga sangat sedih. Begitu kan? Pengalaman putus cinta misalnya. Oh, pernah pengalaman putus cinta? Aduh, mau bunuh diri gitu ya. Putus cinta mau bunuh diri. Wah. Sekarang kita lihat ada anak muda mau bunuh diri. Kita tanya, kenapa kamu mau bunuh diri? Saya barusan diputusin sama pacar saya. Kebetulan orang Kristen yang mau melayani dia, itu pernah putus cinta. Dia bisa nggak ngomong? Dia pasti bisa ngomong. Beda dengan saya yang tidak mengalami seperti itu, susah kita ngomong. Tapi orang yang pernah mengalami putus cinta dan stres, bahkan sempat berpikir mau mengakhiri hidup, ketemu kasus yang sama, dia pasti bisa. Kenapa? Dia akan ceritakan, dulu saya seperti kamu. Saya juga hampir loncat dari lantai 7. Saya nggak pikir lagi. Saya nggak mikirin hidup saya lagi. Masa depan saya basa bodoh. Saya sudah mau loncat. Tapi ada saya ingat satu hal. Beda kan? Orang yang punya pengalaman dengan yang tidak. Itu memperluas, memperdalam ya kemampuan kita. Nah, ini semua adalah 5 kaitan dan hubungan antara experience, pengalaman, dengan yang namanya karunia rohani. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, ada contoh-contoh dalam Alkitab, saudara, tentang bagaimana pengalaman menolong mereka dalam pelayanan. Ya, saya lihatkan saja. Ini ada 5 contoh. Ya, pertama Musa. Nah, saya mulai dengan Musa. Yang saya maksudkan begini, tokoh-tokoh Alkitab ini pernah punya satu pengalaman yang pahit sebelumnya, tapi kemudian pengalaman itu bisa nolong mereka satu saat di dalam pelayanan. Ini yang menarik. Misalnya Musa. Musa itu usianya 120 tahun. Para ahli kalau mau membagi tahap-tahap kehidupan Musa itu bisa dibagi 3. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. 40 tahun pertama, Musa ada di mana? Musa ada di istana Firaun. Di situ dia belajar tentang kepemimpinan. Dia belajar tentang strategi di istana 40 tahun. Lalu 40 tahun kedua, dia ada di padang gurun Midian. Di situ dia belajar rendah hati. Dia belajar bagaimana bergantung mengandalkan Tuhan. Saudara lihat ada 40 tahun pertama, 40 tahun kedua. Nah, 40 tahun yang terakhir,
Tuhan panggil dia untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan dengan pengalaman 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, itu cukup memberi pengalaman bagi Musa untuk dia berhasil membawa orang Israel keluar. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa, saudara. Pemimpin yang berhasil membawa umat Tuhan keluar dari Mesir. Kenapa? Dia pernah belajar kepemimpinan dan strategi kok. Dia kan jadi anaknya putri Firaun kan. Dia belajar semua. Lalu waktu di padang gurun, muka yang dia lihat tiap hari itu muka kambing domba lembu saja. Dia lihat sini muka panjang semua. Tapi di situ dia belajar dalam kesendirian dia tentang kerendahan hati dan tentang bagaimana bergantung pada Tuhan. Bahkan saat Tuhan panggil dia bilang, saya nggak bisa bicara. Tuhan bilang, enggak, kamu bisa. Oke, kalau kamu memang bilang begitu, saya suruh Harun teman kamu. Nanti dia jadi juru bicara. Saudara, pengalaman Musa 40 tahun pertama, 40 tahun kedua dipakai Tuhan untuk kepemimpinan dia di 40 tahun terakhir. Coba kita lihat, pengalaman bisa dipakai Tuhan. Yang kedua, Yusuf. Saudara, Yusuf memiliki pengalaman yang paling enggak enak, paling pahit dari semua tokoh Alkitab. Siapa yang enggak pahit seperti Yusuf? Pengalaman dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual, dia difitnah, dia dipenjara. Kalau saya mau sakit hati, aduh, Yusuf sudah punya 1000 alasan untuk bisa sakit hati. Kenapa? Karena dia sangat pahit kalau dia mau. Tapi yang menarik, saudara, kalau saudara baca kisah Yusuf itu, Yusuf tuh bukan seorang yang bisa sangat pahit hati loh. Dia bisa menjaga hatinya, walaupun diperlakukan kayak begitu. Tetapi, saudara, menarik ya, dia dikhianati, dibenci, dijual, difitnah, dipenjara. Justru yang Yusuf pelajari apa? Dia belajar sabar. Dia belajar mengandalkan Tuhan. Waktu Firaun bilang, saya dengar kamu pintar menafsirkan mimpi kan? Tolong tafsirkan mimpi saya. Yusuf bilang apa? Bukan saya, Tuhan Firaun. Tapi Tuhan Allah yang bisa memberitahukannya. Dia ternyata seorang yang betul-betul punya relasi dengan Tuhan. Dia belajar bergantung pada Tuhan. Dia belajar percaya, dia belajar beriman. Dia belajar hikmat dan bijaksana. Dia belajar pengampunan. Ya, kami ibu-ibu kemarin baru belajar di Kejadian pasal 42, Bible study kami. Dan itu bicara tentang Yusuf pertama kali ketemu dengan 10 saudara-saudaranya. Karena Benyamin tidak boleh ikut, 10 orang pergi ke Mesir untuk beli gandum. Lalu si Yusuf pura-pura nggak tahu. Mereka nggak kenal Yusuf karena sudah 21 tahun mereka nggak ketemu. Yusuf dijual usia 17. Waktu Yusuf diangkat jadi penguasa di Mesir, dia usia 30. Berarti sudah 13 tahun dia di Mesir. Lalu waktu saudara-saudaranya ke Mesir, itu harus lewat 7 tahun dulu masa kelimpahan. Plus 1 tahun masa kesusahan. Berarti 13 plus 8, 21 tahun mereka nggak ketemu. Wajar saudara-saudaranya nggak kenal Yusuf. Dan bukan hanya faktor itu. Penampilan orang Mesir dengan orang Israel, orang Yahudi itu beda. Orang Yahudi itu penuh janggut, penuh campang gitu ya. Tapi kalau orang Mesir wajahnya cukur semua. Bersih. Jadi waktu mereka ketemu Yusuf, mereka pikir ini penguasanya Firaun. Padahal itu saudara mereka. Yusuf pura-pura nggak tahu, pada dia dengar pembicaraan mereka. Lalu dia pura-pura nuduh mereka, kalian ini pasti pengintai kan? Oh enggak, kami enggak pengintai. Lalu kalian berapa? Kami sebenarnya 12. Yang satu ada pada ayah kami, yang satu sudah tidak ada. Mulai muncul pengakuan. Karena diuji sama dia. Enggak, kalau kamu pengintai, saya akan masukkan kamu ke dalam penjara. Tapi nanti di pasal 43 itu puncaknya. Tanggal 2 minggu lagi kami akan ketemu. Nanti kita akan lihat. Sebenarnya dia cuma pura-pura. Dia tidak membalas. Nanti waktu dia mengungkapkan jati dirinya, di situ dia akan menangis memeluk mereka. Dan dia sangat belajar tentang pengampunan di situ. Daud, ya, Daud itu, saudara lihat, Daud dari muda dia belajar menggembalakan kambing domba.
Dan ini memberikan inspirasi bagaimana dia suatu saat akan jadi raja, bagaimana dia menjadi gembala bagi umat Israel. Kemudian pengalaman dia jadi seorang gembala domba, bagaimana dia terlatih memakai senjata yang disebut dengan umban itu untuk menembak binatang-binatang liar yang mencoba menerkam dombanya. Dan keahlian ini, keberanian yang dia pelajari di padang gurun, dia terapkan dengan Goliat yang begitu besar. Saudara coba lihat pengalaman Daud dipakai untuk kesuksesan dia di kemudian hari. Paulus, saya baca bacaan kita yang ketiga tadi di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Tadi Paulus bilang begini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Rasul Paulus sudah belajar banyak. Dia banyak makan garam dan asam dan garam ya. Mana yang duluan ya? Dia ada banyak pengalaman, saudara. Dia tahu dia apa yang namanya kelimpahan, dia tahu apa yang namanya kekurangan. Kalau kita lihat pengalaman Paulus, beberapa kali dia mau karam kapal, mau mati, saudara. Bukan karam kapal biasa loh. Sampai mereka harus berenang. Berkali-kali dia mau karam kapal, berkali-kali dia dipenjara, berkali-kali dia mau dibunuh orang, dan berkali-kali dia merasa sendirian di dalam pelayanannya. Dan saudara, apakah dia mundur? Enggak, dia tidak mundur. Sampai Kaisar Nero memenggal lehernya, dia tetap pergi ke Yerusalem. Padahal dia tahu di Yerusalem Nero udah nunggu dia. Waktu dia pergi, dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar. Kenapa? Karena pengalaman Daud yang luar biasa ini, itu menjadi sesuatu pengalaman yang membuat dia terus menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Pengalaman sangat berharga. Ayub yang terakhir. Pengalaman Ayub ini juga salah satu pengalaman yang sangat besar ketika penderitaan dan pencobaan menimpa kita, saudara. Akibat pencobaan itu kita membaca kisah tentang Ayub. Hartanya hilang dalam sekejap, anak-anaknya mati dalam sekejap, dan tubuhnya digerogoti oleh penyakit kulit yang sangat mengerikan dan sangat menyakitkan. Tetapi yang menarik, dari pengalaman penderitaan Ayub ini, saudara, ia menjadi contoh iman yang tahan uji. Pendeta-pendeta kalau disuruh khotbah, Pak, tolong khotbah minggu depan ya. Apa temanya? Penderitaan. Dia langsung ingat Ayub kan. Waktu saudara pergi mengunjungi saudaramu di rumah sakit yang sedang menderita, firman apa yang kau akan bicarakan? Kau mungkin akan bicarakan kisah tentang Ayub kan? Karena dia menjadi contoh iman yang tahan uji bagi kita lewat pengalaman itu. Coba kalau Ayub tidak pernah diuji, tidak pernah dicobai oleh iblis yang diizinkan oleh Tuhan, maka kisah ini kita nggak akan pernah dapat. Firman ini kita nggak akan pernah dapat. Yang kedua, Ayub menjadi kesaksian atau kesaksian hidup Ayub itu menjadi kekuatan bagi banyak orang sampai hari ini. Karena dia pernah mengalami penderitaan dan pencobaan. Ia belajar tidak hanya menerima hal-hal baik, tetapi ia juga belajar menerima hal-hal buruk. Saudara, sikap Ayub dalam hal ini kita harus belajar. Kadang kan ada orang Kristen tuh egois. Tuhan, apa sih saya menderita? Kenapa sih pencobaan ini selalu ada? Egois kadang-kadang kita orang Kristen, saudara. Lalu kita bilang, saya cuma mau terima yang baik-baik aja Tuhan. Yang buruk-buruk jangan, biar untuk orang sana, untuk tetanggaku aja lah. Yang baik-baik untuk aku aja. Yang jelek-jelek udahlah untuk orang lain aja. Bisa nggak begitu? Enggak. Di dunia ini, dua hal ini selalu ada. Karena itu teologi Ayub. Kenapa? Kita cuma mau terima yang baik-baik saja. Sedangkan yang buruk-buruk kita enggak. Padahal faktanya kedua hal ini selalu ada di dunia ini. Selama hidupmu digelar di dunia ini, kau akan ketemu yang namanya semua yang baik-baik, juga semua yang buruk-buruk. Itu satu fakta yang nggak bisa kita sangkal. Karena itu dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 tadi, ini menarik. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji,
Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Menarik ya. Kita lihat pendapat beberapa teolog Kristen. Yang pertama, A.W. Tozer, seorang yang sangat terkenal. Dia bilang begini, pengalaman penderitaan seringkali menjadi alat Tuhan untuk membentuk pengalaman rohani yang akan memurnikan cara seseorang menggunakan karunia dan pelayanannya. Jadi pengalaman seringkali menjadi alat di tangan Tuhan. John Stott, ini juga terkenal sekali. Karunia rohani saja tidak cukup. Diperlukan proses pengalaman, terutama melalui pengalaman penderitaan dan kesetiaan, agar pemimpin rohani benar-benar matang dan layak dipakai oleh Tuhan. Pengalaman juga penting. Kemudian Oswald Chambers, dia bilang begini, karunia rohani diberikan Tuhan lebih dahulu, tetapi pengalamanlah yang membentuk karakter kita agar sanggup menanggungnya. Pelayanan sejati tidak lahir di panggung, tetapi lahir di lembah kehidupan. Jadi kalau ketemu bayang-bayang maut, lembah-lembah kehidupan, jangan kecewa. Pengalaman itu akan dipakai Tuhan. Terakhir, Henry Nouwen, dia bilang begini, pelayan yang telah mengalami luka dan pemulihan dari Tuhan jauh lebih efektif saat memakai karunia rohaninya, terutama karunia penghiburan, penggembalaan, dan pengajaran. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena di dunia ini kami banyak pengalaman. Ada banyak pengalaman yang pahit kami alami. Ada banyak pengalaman yang menyakitkan telah kami lewati. Tetapi kami juga mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Biarlah dua pengalaman ini bekerja sama di dalam membentuk karakter kami Tuhan. Supaya kami belajar berendah hati, belajar bergantung pada Tuhan, belajar dalam segala hal, supaya kami menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, jauhkanlah sikap yang egois pada kami. Kami tidak hanya mau menerima hal-hal baik saja, tetapi hal-hal buruk kami tolak. Sebab kami tahu dunia ini dunia yang berdosa. Kami nggak mungkin salah satunya, tapi dua-duanya. Tapi dalam dua pengalaman itu, kami belajar melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang mengizinkan pengalaman apapun akan memakainya untuk kemuliaan-Mu sendiri. Khususnya dalam penggunaan karunia dan khususnya dalam dunia pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, mohon kita bersabar sejenak. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tak kala perjamuan kudus ditetapkan oleh Tuhan, ada banyak hal yang harus kita renungkan. Ya, mari kita mendengarkan pengajaran Tuhan tak kala perjamuan kudus ini diberikan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus dalam suratnya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara, sakramen itu adalah sesuatu yang sakral. Itu diperintahkan langsung oleh Tuhan. Kita tidak boleh dengan sembarangan. Kita harus mempersiapkan hati jauh-jauh hari untuk menerima sakramen ini. Jangan sampai ini menjadi sebuah rutinitas dalam hidupmu bergereja. Jangan sampai ini menjadi sebuah tradisi saja.
Tapi kita setiap kali makan dan minum sakramen ini, diperintahkan Tuhan. Setiap kali kamu makan dan minum, kita terus dipersekutukan dengan Tuhan. Karena itu saudara, saya ingin bahwa kita berdoa untuk merenungkan bagaimana kita bisa menerima sakramen ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Sekali lagi kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan pernah menyembunyikan satu dosa pun di hadapan Dia. Sebab dengan itu kau tidak akan layak makan roti dan juga minum cawan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami saat ini terbuka di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Segala perbuatan kami, pikiran kami, perasaan kami, semuanya Tuhan, Kau tahu. Karena itu Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan sekali lagi. Mohon Tuhan ampuni segala dosa kami. Baik yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, yang mungkin sudah kami lupakan, tapi Tuhan tahu. Oleh anugerah Tuhan dan darah Kristus, boleh menyucikannya. Sehingga ketika kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami semua dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar, karena cinta kasih-Mu yang begitu luas, begitu dalam, sehingga Engkau mengorbankan tubuh-Mu dan darah-Mu. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang melambangkan darah Tuhan yang dicurahkan, akan menyucikan dosa kami, mengampuni dosa kami, dan melayakkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.